Jarang warga etnis Tionghoa di Indonesia mengkombinasikan kegiatan bisnis dengan aktivitas politik. Tak heran jika kalangan dunia usaha Indonesia terkejut ketika Edi Lembong muncul di pentas politik. Pendiri serta komisaris utama perusahaan industri farmasi PT Paros Indonesia ini menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Keturunan Tionghoa atau disingkat INTI. Para pendiri INTI menyebut organisasi massa yang baru diresmikan hari Sabtu 10 April 1999 merupakan perkumpulan orang-orang Tionghoa yang bersifat kebangsaan, tidak bernaung, dan mengikatkan diri kepada salah satu partai politik yang ada. Akan tetapi, tidak bisa ditolak. Sedikit banyak organisasi ini pasti bernuansa politik. Apakah orang-orang Tionghoa yang jumlahnya di Indonesia sekitar 3,5% sudah siap berkiprah di panggung politik nasional? Edi Lembong tertawa. Secara mental saya sudah siap. Harapan saya secara teknis saya juga sudah siap. Ujarnya di Jakarta Senin 12 April 1999 lalu ketika ditemui di Omni Batavia. Saat itu ia didampingi pengurus teras INTI, Chief Executive Officer Grup Garuda Food Sudamek Agung. Diakui, sejak dulu ia memang tidak ikut berpolitik, tidak masuk partai politik manapun. Tetapi ia tak berarti buta politik. Selain kutu buku, buku politik adalah salah satu favoritnya. Edi juga punya relasi luas. Maklum, semasa mahasiswa, ia aktif di organisasi-organisasi kemahasiswaan. Itu sebabnya lelaki kelahiran Tinombo, Sulawesi Tengah 30 September 1936 ini mempunyai hubungan yang terpelihara dengan sejumlah tokoh nasional. Beberapa di antaranya duduk di kabinet. Semasa puluhan tahun mengemudikan kerajaan bisnisnya, Paros, dan jaringan apotek Century Healthcare, Edi otomatis berhubungan dengan berbagai kalangan termasuk para pejabat tinggi, terutama yang bersentuhan dengan masalah kesehatan dan sosial. Sambil berseloroh, Edi mengatakan, puluhan tahun ia bertapa dan mengamati segala masalah. Akumulasi pengetahuan yang selama ini ditabung di benaknya mulai ditunjukkan tatkala Indonesia berada di masa sulit seperti sekarang. Hal yang agak melegakan, iklim reformasi membuka pintu cukup lebar bagi golongan Tionghoa. Edi menyadari masalah etnis Tionghoa di Indonesia masih merupakan masalah yang sensitif. Karena itu, jika INTI diibaratkan sebagai perahu, maka ia akan menakodai perahu itu dengan waspada. Ia akan selalu berusaha menghindarkan penetrasi unsur politik ke dalam INTI.
para anggota inti dimintanya untuk memperkuat paham dan komitmen, menanamkan kesadaran dan keyakinan yang dalam bahwa inti sangat jelas berbuat baik bagi bangsa. Maka kepada pers, Edi Lembong bolak-balik menyatakan bahwa inti ingin memberi manfaat secara nasional, memberi kontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia yang beradab, membangun Indonesia baru yang lebih kompetitif. Edi pun menegaskan, inti tidak boleh diwarnai atau dipengaruhi oleh sentimen apapun. Demi sukses inti, kami selalu akan empati dengan semua pihak dan mencari kesepakatan melalui konsultasi, musyawarah menuju mufakat, tuturnya. Dengan demikian, lanjut Edi, inti tidak didorong oleh emosi, akan tetapi oleh itikat baik. Dukungan dari berbagai kalangan sangat ia butuhkan agar inti selalu dapat berjalan di trek yang benar. Akan tetapi, ia juga mengatakan, inti tidak mengesampingkan keinginan agar hak-hak masyarakat Tionghoa di sini dipulihkan secara baik-baik. Namun, lanjutnya, pemulihan ini tidak dilakukan melalui jalur yang bersifat konfrontatif, apalagi konflik. Hal yang digarisbawahi Edi ini, terutama soal ras, memang baru akan teruji di masa-masa mendatang. Karena itu, beberapa pembaca menelepon ke redaksi mempertanyakan, apakah inti akan membela masyarakat Tionghoa dalam kasus yang bersifat rasialis dan diskriminatif? Tulisan mengenai Edi Lembong, Nahkoda Inti, dimuat di harian Kompas, Jumat 16 April 1999. Edi Lembong lahir dari keluarga pedagang di desa Tinombo, Teluk Tomini. Ayahnya pemilik departemen store untuk ukuran desa itu. Disebut departemen store sebab ayah Lembong menjual apa saja, dari peniti hingga gergaji dan berbagai jenis paku, dari bawang putih sampai ketumbar dan lada hitam. Di toko yang laris itu tersedia pula susu, gula, payung, sepeda, ban, dan tetek bengek lainnya. Kendati muncul sebagai anak kelima dari 10 bersaudara, Edi masih sempat mencicipi pendidikan bisnis praktis dari sang ayah. Edi kecil dan juga semua kakak serta adiknya digembleng sedemikian rupa sehingga memahami seluk-beluk bisnis secara sederhana. Bisnis memang upaya meraup laba, tetapi bisnis juga sangat bersentuhan dengan kejujuran dan kepercayaan. Ini pesan ayah yang harus selalu kami canangkan, tutur Edi. Ia masih ingat bagaimana ayahnya mengajarnya berbisnis secara praktis. Misalnya, dalam hal pengadaan barang, menjualnya kepada pembeli, melakukan hitungan untung rugi, dan sebagainya. Selain bisnis, saudara-saudara Edi juga diharuskan bersekolah setinggi mungkin, sehingga hampir seluruh keluarga pedagang di Tinombo ini
berhasil meraih sarjana. Mereka mewujudkan pesan orang tua, tidak terlampau penting kaya uang, yang penting kaya ilmu dan akhlak. Kepercayaan dan kehormatan lebih penting daripada uang. Usai menyelesaikan SMA di Manado, Edi pergi ke Jakarta dan mendaftarkan diri di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI pada tahun 1957. Ia memilih kedokteran karena ketika itu pandangan masyarakat tentang kedokteran sangat tinggi. Siapa yang masuk kedokteran, dia hebat. Edi ikut larut dalam pandangan seperti ini. Namun, ia gagal. Ia cemerlang dalam ujian masuk, tetapi gagal di psikotes. Gagal di FKUI, Edi memutuskan untuk masuk jurusan farmasi ITB dan berhasil lulus. Ia memilih farmasi karena sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan dunia kedokteran. Di ITB, ia menunjukkan prestasi mengesankan, sehingga semasa mahasiswa ia sempat menjadi asisten dosen. Jabatan dosen dan kepala perpustakaan farmasi ITB pernah disandangnya di tahun 1962 hingga 1967. Selain di ITB, Edi juga bekerja sebagai apoteker di beberapa perusahaan farmasi. Tahun 1971, di usia 35 tahun, ia mendirikan PT Paros Indonesia Perbatas atau LTD. Disinilah nama Edi perlahan mencuat sebagai usahawan kelas menengah atas. Grup usahanya masuk dalam jajaran elit industri farmasi dalam negeri. Jangan silap, perusahaan ini berangkat dari level amat kecil, lalu dengan perjuangan panjang, perusahaan ini bisa sampai pada taraf sekarang ini, ujarnya. Ia berkisah, sejak era mahasiswa, dia sudah berbisnis apa saja yang halal. Perusahaan yang ia pimpin, kendati tanpa modal, mampu meraih omset 600 juta, jumlah yang amat besar untuk ukuran zaman itu. Selain memimpin Paros, suami Meli Saliman dan ayah 3 orang anak yang sudah dewasa ini lebih banyak bergerak di bidang usaha, sosial, dan pendidikan. Ia aktif sebagai dosen luar biasa di Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, Universitas Surabaya, dan Ketua Dewan Pembina GP Farmasi Indonesia. Kini Edi telah lengser dari perusahaan-perusahaan yang puluhan tahun dibangun dan dirawatnya. Semua perusahaan telah ia serahkan kepada anak-anaknya maupun para profesional. Saya hanya berkonsentrasi pada inti, ucap Edi, peraih FAPA Isidet Award untuk bidang farmasi tahun 1996 yang hobi membaca, diskusi, dan olahraga ringan ini. Pekan-pekan ini, Edi berkeliling Indonesia melakukan banyak pertemuan dan memperkenalkan organisasi barunya.